Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi. Ya, Ustaz Dr. Ahmad Fanani, MAG, MS Ustaz ya. Ya, insyaallah. Ya, beliau ini merupakan sekarang pengasuh pesantren mahasiswa Bina Insani Kota Semarang. Ya, betul. Betul. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ya Ustaz. Ini tadi juga dapat informasi beliau juga menyelesaikan doktor pasca sarjana di UIN Wali Songo. Di UIN Surabaya, tapi saya Ya. ngajar di Wali Songo. UIN-nya UIN Surabaya, ngajar di Wali Songo. Ya, ini Tahun berapa? Ini ada Pak Hakim Junaidi, ini pengasuh kepala pengasuh pesantren mahasiswa Bina Insani juga hadir beliau. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf ini jadi yang dibuka speakernya cuma 2 dulu. Mas operatornya masih sibuk ini, masih belum ini. Adapun rekan-rekan, malam ini kita akan mengaji fikih kitab Al-Tajhib Alamatan Gayah wa Takrib. Nah, ini kalau buat saya jujur aja ini sangat asing dengan istilah-istilah ini Ustadz ya. Yang mudah-mudahan di sini kan ada Ustadz, bisa dibantu nanti dengan yang lainnya. Artinya kita namanya belajar juga tetap tidak pernah harus berhenti ya Ustadz. Apapun kita harus belajar, apapun itu kita harus bisa memperkaya ilmu kita, terutama juga dalam ilmu agama. Karena apa? Karena ini semua merupakan panduan, pedoman kita untuk menjalani hidup ini. Ya, Ustadz, mungkin biar bisa mempersingkat, kami persilakan Ustadz untuk bisa memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, kajian bersama kitab At-Tauhid wabil khusus dari Pak Ustadz Abdurrahman, Ustadz Dedi yang ini memfasilitasi kita di dalam kajian ini. Kemudian Pak Kepala Ma'had Bina Insani, Ustadz Hakim Junaidi yang hari ini hadir, juga Bapak-Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman sekalian dengan rekan kami yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita kajian kitab At-Tauhid, kitab fikih. Sebenarnya kajian fikih ini bukan hal yang asing, karena kajian fikih ada diajarkan mulai sejak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Bahkan sejak kecil pun kita diajari. Karena fikih itu apa? Fikih adalah tata cara kita secara lahiriah untuk dapat menjalankan ibadah dengan benar. Jadi kalau fikih itu caranya sholat yang benar bagaimana? Cara yang wudhu bagaimana yang benar? Cara zakat yang benar bagaimana? Cara haji yang benar bagaimana? Jadi inti fikih itu mengatur tata caranya, tertibnya. Nah, hari ini kita akan masuk menggunakan kitab At-Tauhid. At-Tauhid itu kitab dikarang oleh Dr. Mustafa Dibul Bugha, seorang ulama dari Syria yang sudah mengajar di berbagai daerah sampai di Tanah Suci. Dan dia memberi penjelasan terhadap kitab takrib, terkenalnya takrib dulu di masyarakat, di pesantren. Salah satu kitab kecil tapi kitab yang sangat bermanfaat, karena ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1500 akhir, sudah ada di Indonesia, sudah diajarkan. Nah, jadi kisahnya dulu,
orang-orang VOC ketika datang ke Indonesia, dia bawa kitab-kitab ke Belanda sana. Salah satunya adalah kitab takrib dari Indonesia, dulu dibawa ke negeri Belanda. Maka karena orang bisa mau belajar mengenai, suaranya sudah terdengar ini ya. Jelas, Kalau Ustaz, jelas. ya, Jelas sekali. orang Indonesia mau belajar mengenai Indonesia di negeri Belanda, banyak sekali sumbernya karena dulu dibawa ke sana. Artinya kitab takrib ini sudah lama diajarkan. Nah, malam ini kan kita mulai dengan kajian pertama. Sebenarnya temanya sudah biasa Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun tentu sebagai upaya perbaikan kita bersama, baik saya maupun Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba lagi mendalami itu dengan perspektif yang lebih sunnah. Karena apa? Kitab Tadrib ini memberikan penjelasan nas terhadap pokok-pokok penjelasan atau aturan fikih. Bab pertama akan kita bahas mengenai Kitabut Thaharah. Kitab mengenai bersuci. Ini paling dasar. Jadi kita ini kalau belajar agama Islam fikih di sekolah pasti diajari pertama Kitabut Thaharah, bab mengenai bersuci. Kenapa? Suci ini syarat orang bisa menjalankan ibadah sholat. Paling dasar itu. Kalau tidak bisa toharoh, orang bisa harus toharoh dengan cara apapun. Makanya oleh para ulama diletakkan di awal, kalau kita mau mengkaji agama Islam dalam bab pengaturan hidup, terutama ibadah mahdhah, pelajarilah kitab toharoh. Karena kalau toharohnya salah, boleh jadi ibadah kita yang lain tidak benar. Mengapa? Karena toharoh itu namanya syarat sah. Syarat sah. Syarat sah itu apa? Sebelum masuk ibadah sholat, banyak ibadah haji, nanti kita harus suci dulu. Suci baik dari hadas maupun dari najis. Kalau najis sifatnya lahiriah. Kalau hadas sifatnya lebih kepada sifatnya abstrak. Nah, kita mulai dengan Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Kenapa suci dipentingkan sekali? Ya, sebenarnya orang beriman itu disuruh untuk orang bersuci. Suci lahir maupun suci batin. Logikanya orang ulama dulu, sebelum suci batin, sucikan dulu lahirnya. Bersihkan dulu. Sebelum menghadap Allah, dengan hati yang bersih, bersihkan dulu fisiknya, mandi dulu, hilangkan najis dulu, hilangkan hadas baru menghadap Allah. Jadi logikanya begitu. Jadi tidak dianjurkan orang dalam kondisi kotor menghadap Allah, tidak dianjurkan. Maka bagian taharah ini pertama kali dan utama di awal-awal bagi orang yang mau menyempurnakan agama. Baik, saya bacakan kitab Tadrib ini dari dasar. Saya pakai sedikit menggunakan kutipan-kutipan Arab. Nanti kita jelaskan agar Bapak Ibu mudah untuk memahami dari muatan kitab Tadrib ini. Dikatakan di dalam At-Takrib, al-miyahu allati yajuzu yatadhiru sab'u miyahin. Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci ada 7. Apa saja itu? Ma'us sama, air langit atau air yang turun dari langit. Yang kedua, ma'ul bahri, air lautan. Yang ketiga, ma'un nahri. Yang ketiga, air sungai. Jadi Bapak Ibu kalau wudhu, nggak usah harus mencari keran. Dimanapun ada, di laut boleh, hujan bisa dipakai. Kalau ada hujan, misalnya di genteng turun, dari air sana waktu hujan, boleh digunakan untuk taharah juga. Nah, kemudian ma'un nahri di sungai boleh. Wudhu di sungai juga boleh. Nah, tidak harus di sumur, tidak harus menggunakan keran. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, sumur ini macam-macam. Sumur di Indonesia beda dengan sumur di Tanah Suci dulu. Di Tanah dulu sumurnya tidak sedalam di kita. Ada sebagian sumur itu tidak terlalu dalam. Lebih kepada seperti wadi gitu. Nah, kita sumurnya dalam. Sekarang sumurnya semakin dalam lagi, pakai air tetis. Sekarang di daerah tertentu pakai air tetis. Jadi sumur dulu pakai timba mudah sekali. Ditimba zaman dulu. Sekarang di banyak daerah tidak ada timba lagi. Tahunya keran dibuka. Boleh semuanya itu, baik itu masih di kita gayung maupun dari keran boleh. Wa ma'ul aini, air dari mata air. Ini yang di daerah-daerah masih banyak tempat-tempat mata air boleh. Meskipun airnya keruh boleh. Asal keruhnya bukan karena najis ya, hanya karena tanah, karena lama lumut, itu boleh. Jadi air selama tidak berubah substansinya karena perubahan yang disengaja itu boleh dipakai.
Kemudian ma'us salji, air es. Tentu orang-orang yang tinggal di kutub, dia membutuhkan wudhu. Nah, kalau susah bagaimana? Pakai salju boleh. Pakai salju boleh. Saya belum pernah bayangkan ya, belum pernah mempraktekkan ya bagaimana berwudhu menggunakan salju. Meskipun saya pernah berkunjung ke Eropa, tapi belum pernah ya pakai wudhu pakai salju. Tapi mungkin orang kebetulan pas ke sana musim panas terus, jadi nggak pernah menghadapi salju. Sudah 3 kali nggak pernah ketemu salju. Jadi, kebetulan jadi musim panas. Sehingga mungkin ya tetap disamakan ketika wudhu biasa saljunya. Yang penting dia melekat atau mengenai kulit. Wa ma'ul bardi atau air dari embun. Ya, kalau daerah kering, kelembaban tinggi, biasanya air kalau pagi-pagi di daun-daun ada air-air. Andai kan air susah karena musim kering, tapi ketika kelembaban tinggi, boleh jadi pagi-pagi itu di daerah-daerah tertentu yang masih rimbun, biasanya di bawahnya ada air-air embun. Itu bisa dipakai juga untuk berwudu. Jadi air beragamnya macam-macam. Dibolehkan semuanya digunakan di dalam berwudu sepanjang, nanti ada catatan di sini. Ada macam-macam air. Pertama disebutkan bahwa sumal miyahu ala arbaati aksamin. Nah, air itu terbagi menjadi 4. Apa saja? Ingat bahwa pembagian ini lahir dari nas sebenarnya, tapi oleh para ulama disistematisir. Contohnya dari apa? Di dalam Al-Quran, Al-Anfal 11 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan bagi kalian air dari langit untuk digunakan sebagai bersuci. Ini menunjukkan air langit itu boleh. Kenapa seperti diterangkan seperti ini? Orang beriman mau sholat, kalau nggak diterangkan seperti ini bingung dia. Mungkin dulu para sahabat juga bingung. Air apa yang boleh dipergunakan untuk bersuci? Oleh karena itulah, di dalam nas, oleh Nabi diberikan berbagai penjelasan air apa saja. Mengenai air laut, ini ada satu kasus mengapa muncul air laut di sini. Ada satu hadis panjang yang saya bacakan di sini, riwayat dari Imam Abu Hurairah. Dia mengatakan, Sala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna. Afa natawadda'u bima'il bahri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi ada peristiwa di mana sahabat bepergian naik perahu. Jadi di Jazirah Arab sebenarnya juga daerah lautan khususnya. Selatannya Yaman, sebelah baratnya itu berdekatan dengan lautan. Nah, ini seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, seorang sahabat. Wahai Rasulullah, inna narkabul bahro. Kami mengendarai lautan. Nah, pertanyaan ini tidak bisa dipahami secara lahiriah ya. Mengendarai lautan maksudnya dia naik perahu di lautan. Bahasa hadisnya mengendarai lautan. Maksudnya mengendarai perahu di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami membawa sedikit air. Kan kita bisa bayangkan ya, orang kalau di lautan itu kalau berlayar, dia membawa air sampai semalam. Kadang-kadang berangkat sore sampai besoknya lagi. Mungkin beberapa hari di lautan. Maka air sangat berharga sekali untuk minuman itu. Apalagi perahunya nggak terlalu besar. Maka para nelayan ini, dia sering pada situasi tidak membawa air cukup. Kalau digunakan untuk bersuci yang beragam-ragam. Maka dia bertanya sahabat ini, Fa'in tawadda'na bihi atashna. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa ini, kami kehausan. Apa natawadda'u bima'il bahri? Apa boleh ya Rasulullah saya berwudu dengan air laut? Jadi sahabat ketika itu juga tidak tahu boleh atau tidak. Setelah pulang baru lapor, ya Rasulullah, kami punya pengalaman demikian. Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah? Ibaratnya begitu. Para hadirin. Faqala Rasulullah SAW. Nabi lalu menjawab, jawabannya sangat indah sekali. Ini disebut dengan jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam ini jawaban Nabi pendek, tetapi maknanya luas sekali. Ini hadis yang sangat indah ya, dari sisi cara bertanya jawabnya. Sahabat bertanya dengan pertanyaan yang bagus sekali.
kami di lautan, kami membawa sedikit air. Kalau kami minum, kalau kami berwudu kehausan kami. Apa boleh kami wudu dengan air laut? Jadi pertanyaan sahabat sangat logis sekali. Dengan keberatannya itu pendek tapi sangat jelas. Maka jawaban Nabi juga tidak kalah indahnya. Nabi menjawab dengan jawaban yang disebut jawami'ul kalam. Jawaban pendek tapi maknanya dalam. Apa itu? Huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatu. Jadi, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Pertanyaannya satu, jawabannya dua. Apa boleh wudu dengan air laut? Jawabannya dua. Laut itu airnya suci, halal bangkainya. Ini jawaban, kalau tidak ada jawaban ini kita mungkin bingung ya. Kenapa demikian? Coba bayangkan. Seandainya air bangkai di lautan tidak suci, tidak halal, mungkin sepanjang kita harus bertemu dengan ikan, harus selalu disembelih semuanya, itu baru halal. Namun dengan hadis ini dikatakan bangkai ikan lautan itu halal, tidak perlu disembelih. Dan disebutkan buat tohuru, air laut itu suci. Ada istilah tohir, ada istilah tohur. Nanti bedakan. Ada istilah tohir, ada istilah tohur, ada istilah mutohir. Nah, ini ada tiga istilah yang berkaitan. Tohir itu mensucikan. Tohir itu suci. Mutohir itu mensucikan. Tohir itu suci dalam dirinya sendiri. Mutohir kemampuan air mensucikan benda yang lain. Jadi tidak semua air yang suci itu mampu mensucikan benda lain. Contohnya air teh. Teh itu suci. Tapi tidak mampu mensucikan benda yang lain. Contohnya lagi apa? Ya air minuman seperti misalnya seperti Sprite. Itu suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena dia suci dalam dirinya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka air yang 7 tadi disebut tohur. Tohur itu apa? Suci dalam dirinya, punya kemampuan mensucikan benda yang lain. Nah, jadi tidak semua air punya kemampuan itu. Misalnya, saya ada mau wudu. Saya punyanya, ini ada air campuran. Air apa itu? Misalnya air kopi. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia suci, kopi itu, tapi tidak punya kemampuan mensucikan. Nah, ini bedanya tohir, mutohir, dan tohur. Air tohur pasti punya kemampuan mensucikan dan suci di dalam dirinya sendiri. Maka pembagian air 4 itu diteruskan di sini. Pertama, 4 macam air. Yang pertama adalah tohir, mutohir. Ghairu makruh. Air suci mensucikan dan tidak makruh. Jadi tohur itu suci mensucikan, tidak makruh. Ada sebuah riwayat ini yang menunjukkan kemampuan mensucikan air di dalam kondisi tertentu. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Hurairah ini seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, meskipun masuk Islamnya hanya 3 tahun ya. Karena setelah 3 tahun, masuk Islam agak belakangan, sehingga bertemu Nabi hanya selama sekitar 3 tahun. Tapi karena beliau dekat dengan Nabi, tinggal di Sufah, dan sering bertemu dengan Nabi, mengingat-ingat perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan diceritakan orang lain, maka beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di dalam Islam itu. Disebut dengan Abu Hurairah, Bapak Kucing. Bapak Kucing karena ada yang katakan dia melihara kucing, ada yang ibaratnya dia itu suka berkeliling-keliling di sekitar Nabi, laiknya kucing yang dekat dengan manusia. Intinya ini sahabat yang berjasa sekali di dalam sejarah Islam. Dia mengatakan, menceritakan, qama A'rabi. Seorang Arabi itu Badui. Badui itu orang yang tinggal di daerah-daerah itu. Jadi di Arab itu ada namanya Hadar, ada namanya Batuah. Hadar itu orang kotanya, orang yang sudah termukimkan di sana. Sementara Hadar ini, Badui ini orang yang tinggalnya di sekitar daerah-daerah itu. Suatu hari, Arabi ini qama fabala fi masjid. Badui ini berdiri di masjid lalu pipis. Nah, ini kan kalau dipikir sekarang ini bisa bahaya itu kan. Dia di dalam masjid, berdiri di pojokan, lalu langsung pipis. Lalu faqama ilaihin nas liyaqa'u bih. Bahwa kemudian
banyak orang, para sahabat itu marah, dia berdiri mau memberi pelajaran kepada si Badui ini, lalu Nabi bersabda, da'uhu wahariku ala baulihi sajla min ma'in au dhanuba min ma'in fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Ini hadis indah sekali. Nabi mengatakan biarkan dia, jangan diapa-apakan. Wahariku ala baulihi sajlam min ma'in au dhanuba min ma'in. Cukup pipisnya tadi itu disiram dengan air, dengan seember air. Fa inna ma bu'ithum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ini kata-kata yang sangat indah dari Nabi. Maka setelah sahabat tadi pipis, oleh sahabat lain diambilkan ember air lalu disiram. Tentu jangan disamakan dengan sekarang, karena zaman dulu masjidnya tidak terbuat dari keramik, tidak terbuat dari semen, tapi dari tanah. Sehingga kalau ada pipis disiram, dia jatuh ke bawah. Artinya membersihkan tanah cukup disiram aja sudah bersih. Dan tidak masalah dengan cara itu. Nah, kenapa bisa? Karena air itu suci mensucikan. Nah, ini dasar ada namanya istilah air yang suci mensucikan tidak makruh. Disebut juga dengan air mutlak. Apa air mutlak, Bapak Ibu sekalian? Air mutlak adalah air yang masih bersebutan air. Air yang secara substansi belum bercampur, belum mengalami perubahan substansial karena percampuran atau karena perubahan yang terjadi karena rekayasa manusia. Misalnya apa? Ini ada air, 1 ember. Air itu kalau ditambahi gula, 1 sendok, dia tidak berubah secara substansi. Atau diberi pewarna sedikit tidak sampai menghilangkan beningnya itu tidak kehilangan sifat mutlaknya. Tapi kalau dicampur dengan teh sampai warnanya menguning atau mencoklat, atau dicampur dengan gula atau garam sampai rasanya sangat asin sekali atau manis sekali, maka dia kehilangan sebutan air mutlak. Dia berubah bukan mutlak lagi. Dia sudah menjadi muqayyad, sudah terikat dengan sebutan yang lain. Maka tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi kalau demikian. Nah, maka akhirnya mutlak. Mutlak itu apa? Satu yang belum kena sifat kecuali sifat aslinya saja. Nah, maka kalau bercampur, berubah total atau berubah banyak bisa kehilangan sifat mutlaknya. Yang kedua adalah tohir mutohir makruh. Atau disebut juga dengan ma'il musyammas. Yaitu air yang suci mensucikan, makruh digunakan, disebut juga dengan air musyammas atau air yang dipanaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air musyammas ini sebenarnya air yang masih diperselisihkan ulama. Karena ada ulama yang tidak menerima air musyammas itu ada atau dianggap hadisnya tidak kuat. Seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Irsyadul Faqih mengatakan hadis mengenai air musyammas ini dhaif. Kenapa ulama memakai ini sebagian tidak ya, karena di beberapa tempat seperti fikih sunnah tidak memasukkan air musyammas di sana. Dia tidak memasukkan sebagai air yang perlu dibahas. Tapi kitab-kitab fikih Syafi'iyah hampir memasukkan air musyammas. Cuma diterangkan air musyammas itu makruh karena alasan, bukan tanpa alasan. Air musyammas itu makruh karena apa? Karena dianggap air yang terlalu panas, jadi bejana itu bahaya menyebabkan kusta atau memperparah penyakit. Jadi ada alasannya itu musyammas itu dilarang. Bukan murni karena panasnya tidak, tapi karena dikhawatirkan membawa bahaya. Jadi dihindarinya bukan karena dia secara asasi itu tidak boleh, tetap sah digunakan, tapi tidak dianjurkan jika membawa bahaya. Air panas yang dipanaskan di bejana, di wadah, itu kalau beresiko tidak boleh dipakai. Bukan tidak boleh, tidak dianjurkan untuk bersuci. Yang ketiga disebut dengan air ghairu mutahhir. Nah, ini yang ketiga kategorinya adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Kok bisa itu ya? Ada 2 kemungkinan. Air kenapa bisa suci tapi tidak mensucikan? Asalnya semua air itu suci. Innal ma'u tahurun, la yunajjisuhu syai'un. Asalnya air itu suci semuanya. Pada dasarnya ya. Tidak dinajisi oleh apapun. Kecuali berubah. Nah, ini kemudian di dalam bahasan fikih, air yang tidak mensucikan ini dibagi menjadi 2 kategori. Satu adalah air mustakmal. Air mustakmal itu apa Bapak Ibu sekalian?
Mustakmal itu secara bahasa artinya terpakai. Namun tidak semua terpakai itu mustakmal. Sehingga di dalam fikih sunnah dikatakan mal mustakmal huwa amun fasil in a'dha'il mutawaddi wal muhtasil. Bahwa disebut dengan air mustakmal adalah air yang terpisah dari anggota badan orang yang wudhu atau orang yang mandi. Kalau Bapak Ibu di tangannya masih ada air, itu tidak disebut dengan mustakmal karena masih melekat di dalam anggota tubuh. Sehingga ada riwayat-riwayat Nabi menyempurnakan wudhu dengan bekas-bekas air yang ada di tangannya. Kenapa demikian? Karena airnya belum mustakmal. Jadi definisi mustakmal bukan terpakai saja, tapi sudah terlepas dari anggota tubuh. Sebelum terlepas belum mustakmal. Nah itu definisinya agak beda ya, fikih dengan pengertian bahasa. Jadi batas kapan air dikatakan mustakmal? Kalau sudah terlepas. Kalau belum terlepas, dia belum mustakmal. Nah, itu batasannya. Maka ada beberapa imam seperti Imam Abu Hanifah membolehkan misalnya wudhu di sini ada yang kelewatan, pakai aja tangan yang masih dibolehkan. Kenapa? Karena belum mustakmal. Anggapannya begitu. Ya, termasuk beberapa praktek wudhu yang melanjutkan dari membasuh mengusap kepala dengan telinga itu langsung. Itu juga karena menganggap bahwa air itu belum mustakmal selama masih melekat dalam anggota tubuh. Jadi itu pengertian mustakmal ya. Mustakmal. Tidak semua ulama memandang mustakmal. Ada dua kategori. Ulama-ulama Maliki dan ulama Hambali mayoritas mengatakan tidak ada air mustakmal. Sepanjang air tidak berubah, boleh dipakai. Sepanjang air itu tidak berubah bau, rasa, warna, boleh dipakai. Andai kan Bapak Ibu sudah menggunakan air itu untuk bersuci, baik sedikit maupun banyak, sepanjang belum berubah, masih boleh dipakai bersuci. Ini pendapat Imam Malik, Malikiyah dan Hanafiyah. Dan Hambali. Tetapi kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah membedakan. Ada air banyak dan air sedikit. Air banyak tidak terkena mustakmal. Tapi air sedikit kena mustakmal. Misalnya dipakai, kok airnya hanya sedikit. Hanya misalnya satu wadah, satu baskom. Kalau dipakai bersuci, dia mustakmal. Nggak boleh dipakai lagi. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Tapi kalau orang Maliki, Hanbali dibolehkan. Sepanjang tidak berubah, tidak hilang sifat mutlaknya, dipakai masih boleh. Ini beda ulama memahami beberapa dalil yang berbeda-beda. Dalil-dalilnya beda-beda. Kenapa? Ini ada satu riwayat, satu hadis ini ya. Ini yang menjadi titik perbedaan juga. Ada sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Ja'a Rasulullah sallam ya'uduni wa ana maridun la akil. Fatawadda wa sabba alayya min wudu'i. Jadi ketika Jabir bin Abdullah sakit, Rasulullah datang kepada beliau ini. Kemudian Rasulullah itu menjenguk dalam kondisi Jabir ini sakit sampai setengah mengalami semacam karena sangat panas sekali barangkali. Dia tidak sepenuhnya, tapi masih bisa mengetahui. Ternyata Nabi kemudian berwudu. Setelah wudu, tangannya tadi diusapkan kepada Jabir bin Abdullah. Nah, hadis ini menjadi satu pertanyaan. Ini air ini apa masih bisa dipakai untuk mensucikan yang lain? Bagi ulama yang berpandangan air harus mutlak dan harus banyak untuk tidak berubah, mengatakan ini mustakmal. Tapi sebagian mengatakan tidak, karena buktinya Nabi masih mempergunakan juga untuk mengusap orang lain. Ya ini wallahu alam, tergantung. Kalau saya tidak maksa ya, Anda mau pakai yang mana silahkan. Air mustakmal itu yang sedikit banyak ketika tidak berubah sedikit, tidak berubah dianggap tidak lagi bisa dipakai silahkan. Masih bisa dipakai silahkan. Mau hati-hati ya, sepanjang sudah dipakai ya sudah, pakai yang baru lagi lebih baik. Saya kira tidak ada masalah di situ. Nah ini dasar dari dalil-dalil yang mengatakan air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan, yang dipakai di dalam kitab Takrib dan Tarhib sebagai penjelasan ini. Ada lagi hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi berkata, la yahtasil ahadukum fil ma'ida'im wa huwa junub. Jangan mandi salah satu dari kalian di air yang menggenang dalam kondisi junub.
Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Faqala yatanawaluhu tanawulan. Para sahabat heran ketika Abu Hurairah menceritakan pada mereka bahwa Nabi mengatakan jangan mandi di air yang menggenang dalam kondisi junub. Lalu bertanya, ya Abu Hurairah, bagaimana Nabi melakukan itu? Ya tanawalu tanawulan, ya dipakai, diambil. Ya, jadi orang kalau junub tidak dianjurkan masuk ke tempat-tempat yang airnya menggenang. Kalau taharanya dianjurkan tetap pakai. Kalau zaman sekarang saya kira tidak masalah ya, zaman keran sekarang sudah lebih higienis ya. Kalau zaman dulu masih banyak masjid-masjid yang menggunakan air besar itu seperti kamar mandi besar di mana airnya dipakai orang, bisa orang ratusan menggunakan itu bergantian. Jadi airnya diisi penuh sampai warnanya kecoklatan gitu. Zaman dulu masih ada. Karena pikirannya sepanjang masih di atas 2 kolah, ya tidak akan berubah air itu selama tidak najis, selama itu masih dipakai. Tapi saya kira zaman sekarang sudah hilang ya, sudah mulai tidak ada lagi masjid-masjid yang demikian. Sudah semua pakai keran, pakai ciduk, pakai gayung. Karena apa? Ya ini masalah higienitas. Higienitas itu penting. Dulu saya ketika tinggal satu tempat, ketika masih kos, saya paling terganggu kalau ada orang wudhu, tangannya dimasukkan ke kamar mandi, saya terganggu sekali. Kenapa? Karena khawatir pulang dari kerja, dari kampus, berkeringat, dimasukkan itu rasanya kok nggak enak saya. Mau pakai sikat gigi itu kok rasanya jadi apa ya? Jadi tidak tega gitu. Apalagi bangun tidur masih kondisi tangannya dari mana nggak tahu, dimasukkan aja. Itu kan jadi nggak enak itu. Ada yang sampai berbilang begini, tolong kalau wudhu jangan dimasukkan tangannya ke kamar mandi. Dia bilang, mohon maaf Pak, kata Imam Syafi'i boleh. Gitu. Jawabannya begitu. Saya bilang, kapan Imam Syafi'i menyuruh Anda masukkan air? Gitu. Dia hanya mengatakan air 2 kolah itu selama tidak berubah masih suci mensucikan. Tapi kan bukan satu anjuran mengotori air, itu yang berbeda. Jangan salah memahami itu. Itu bukan anjuran mengotori air atau pengesahkan mengotori air, itu hal yang berbeda. Itu dibedakan. Ya memang ini salah paham itu sehingga membuat seolah-olah begitu ada air asal banyak dimasukkan tangannya, masukkan apanya boleh, itu saya kira perlu dihindari ya. Memang sekarang sudah zaman lebih efisien dengan keran, dengan yang mengalir lebih hemat air, itu bisa lebih hemat dibandingkan pakai gayung yang mungkin boros juga. Kalau satu tempat, kalau orang wudhunya terlalu sempurna, mungkin resikonya boros air, misalnya satu wajah 3 kali, ya kan, 3 kali wajah, tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, kaki masing-masing 3 kali. Waduh, sekali wudhu banyak air itu. Kalau satu daerah yang banyak orangnya bisa banyak sekali. Memang ini masalah efisiensi saja, nanti ada ajaran mengenai efisiensi dalam Islam untuk berhemat. Nah, saya kira tidak harus dipertentangan antar ajaran agama, semuanya sinergi. Kita dianjurkan wudhu yang sempurna, menggunakan air, tapi juga diusahakan tidak boros dan juga menjaga kebersihan. Meskipun bahwa air banyak tidak berubah hanya karena disentuh, hanya karena dipakai, dimasukkan, tidak, tapi bukan berarti anjuran atau kebolehan mengotori air. Itu harus didudukkan dalam porsinya masing-masing. Nah, ini kemudian yang selanjutnya, tadi sudah ada air yang suci mensucikan atau tohur, tidak makruh. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh, meskipun ini dhaif, tetapi sebagai pertimbangan kebersihan, menghindari sakit di daerah tertentu boleh. Yang ketiga adalah air suci tidak mensucikan, bukan tohur lagi. Ada 2 kategori, air mutlak, air mustakmal, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Jadi benda suci bisa membuat air tidak suci, tidak mensucikan. Tadi saya ceritakan, jika di satu kamar mandi dimasukkan tepung yang banyak sampai putih sekali, maka airnya tetap suci, tapi tidak mensucikan. Nah, ini tidak boleh dipakai untuk berwudu, tapi tetap suci dia. Kemudian juga kalau kita lihat, ada lagi yang berubah karena minyak wangi misalnya. Ada orang yang saya pengen bersuci dengan air, dan agar airnya bagus, saya beri minyak wangi. Nanti biar saya baunya wangi. Sehingga airnya dimasuki dengan air, dengan minyak wangi yang banyak sekali, sehingga baunya wangi. Itu justru tidak dianjurkan. Karena itu bisa mengubah air karena percampuran dengan benda suci. Sama dengan satu tempat dimasuki daun-daun, itu bisa menghilangkan kemampuan mensucikan air jika ada getahnya.
Tapi kalau alami, misalnya di satu kolam ada banyak lumut, ada banyak daun jatuh, saking lamanya dia air itu menggenang sampai berubah bau, itu tetap dianggap suci mensucikan. Mengapa? Karena itu perubahannya bukan perubahan yang disengaja, melainkan perubahan yang alami saja. Termasuk kalau sungai itu sangat coklat warnanya, karena percampuran lumpur tidak apa-apa dipakai. Karena dia belum kehilangan suci mensucikannya itu. Nah, maka ini salah satu kategori yang membuat air tidak lagi mensucikan adalah percampuran dengan benda suci. Seberapa banyak? Ya sampai dia kehilangan sebutan air saja. Kalau sampai wangi disebut dengan air wangi atau minyak wangi, dia tidak lagi mensucikan. Meskipun masih suci. Yang terakhir adalah ma'un najis, yaitu air yang terkena najis. Wa waladzi halat fi najasah wa wadun kulatani aw kana kulatani fatakhayyar. Wal kulatani khamsumi'ati ritrin baghdadiyin takriban fil asah. Jadi dikatakan air najis adalah air yang kemasukan najis dan jumlah air itu kurang dari 2 kolah. Saya kembalikan ke tadi, ulama terbagi jadi 2 kategori. Ada orang Maliki dan Hambali yang tidak membedakan air banyak sedikit. Sepanjang air itu tidak berubah, masih suci. Sepanjang dia berubah, mengakibatkan hilangnya sebutan air mutlak, dia tidak lagi mensucikan. Termasuk ketika kena najis, sama aja. Sementara ulama Hanafiyah dan Hambali ini, dan Hanafi, memakai kategori air banyak dan air sedikit. Kalau airnya banyak, kena najis sedikit, atau dipakai, dia tidak kehilangan sifat mensucikannya. Tapi kalau dia itu sedikit airnya, dipakai bersuci, dia mustamal. Kalau dia sedikit kena najis, dia tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci. Nah, patokannya berapa? Masing-masing beda memberi patokan. Orang Imam Abu Hanifah matoknya agak beda, agak banyak. Jadi seolah-olah kalau dilempari batu, air itu gelombangnya tidak sampai ke sana, itu disebut dengan air yang banyak. Ini satu kasus adalah Ma'ul Bidonah. Ma'ul Bidonah ini zaman dulu istri Nabi dan para sahabat itu kadang-kadang, bukan istri Nabi, para sahabat biasa mandi di sumur atau di tempat air namanya Bidoah. Itu di situ banyak orang yang buang air, para hewan-hewan minum. Tapi karena banyak, ternyata mereka tetap menggunakan untuk bersuci dan dibolehkan oleh Nabi. Karena alasan itu kemudian sebagian menganggap bahwa itu banyak boleh dipakai. Tapi Syafi'iyah menggunakan ukuran 2 kolah. 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu ukurannya kalau dalam patokannya hasta dulu ya, 1 hasta, tapi ya Ibnu Bukhari mengatakan ukurannya sekitar 60 60 60. Jadi tingginya 60, lebarnya 60 dan panjangnya 60. Jika wadahnya segitu, itu disebut air yang sudah mencapai mutlak. Banyak, sehingga air itu tidak bisa berubah dengan mudahnya. Misalnya kena najis sedikit, dia tetap suci. Dipakai tangan kita dimasukkan untuk bersuci, tetap suci. Sepanjang sudah mencapai ukuran itu. Tapi ukuran itu sebenarnya takriban. Takriban itu apa? Takriban itu kurang lebih. Karena fikih itu menyadari tidak semua ukuran itu bisa pasti, gitu tidak bisa. Nah, ini ada satu perintah. Meskipun toh bahwa air banyak itu suci mensucikan, tapi ada etikanya. Nah, ini etikanya apa? Di dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah lagi, Imam Abu Hurairah ini banyak sekali riwayatnya. Imam Abu Hurairah meriwayatkan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqadha ahadukum min namihi, fala yakhmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduh." Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bangun dari tidur, janganlah tangannya dimasukkan ke dalam wadah bejana air, itu jangan. Sampai dibasuh 3 kali dulu. Mengapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia nggak tahu di mana tadi malam tangannya berada ketika tidur itu. Lah ini ajaran yang sangat baik dari Rasulullah untuk kebersihan ya. Jadi meskipun airnya banyak, kena tangan kita tidak berubah menjadi najis, tidak berubah menjadi mustamal, tetap dianjurkan bersihkan tangan. Tidak boleh tangan kotor dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Ya nggak tahu di mana tangan tadi malam. Untuk bergaruk-garuk kah?
Untuk yang lainnya kan kasihan orang lain kalau dia dimasukkan begitu saja pagi hari ke dalam wadah itu. Saya kira ini ajaran yang sangat indah dalam Islam ya, tidak mempertentangan antara bersih dengan suci. Suci ya kalau bisa bersih. Bersih sebisa mungkin dengan suci. Dua-duanya dipakai. Seperti makanan itu halalan thayyibah. Makanan yang baik adalah halal juga baik. Nah, jadi halal juga baik caranya, baik kondisi secara kesehatannya, baik dari sisi kebersihannya. Sama juga dengan air. Air ini suci, tapi kalau bisa juga bersih. Nah, kalau dua-duanya dikenai, sehingga tidak hanya kita nganggap suci, tapi kehilangan atau mengabaikan sifat suci itu. Nah, ini maka ukuran dua kolah ini takriban. Takriban itu kurang lebih. Kurang lebih itu karena hukum fikih itu memang susah buat patokan yang klek. Sama seperti misalnya zakat fitrah. Kemarin ketika bulan Ramadan ramai orang zakat fitrah. Zakat fitrah ukurannya berapa? Ada yang pakai ukuran 2,7, 2,8, 3, 3,4, 4,2. Ada yang katakan 2,2, 2,5, 2,4. Kan banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Yang berangkat dari mana? Oh, ternyata ukuran Nabi itu mengalami kesulitan untuk membuat ukuran awalnya seperti apa yang pas, dan ketika dikonversi menjadi liter yang dipakai tadi itu dalam air juga itu ternyata kesulitan juga karena liter itu sudah masa lalu ya, sekarang tidak seperti itu lagi dan antar daerah berbeda-beda. Maka sebagian ulama menyadari bahwa ukuran itu kadang-kadang sulit, sehingga dipakailah istilah takriban. Takriban itu apa? Kurang lebih. Kurang lebih itu tidak harus pas. Jadi memang jadi nggak perlu kalau melihat air ini udah dua kolahnya berapa meter diukur dulu secara itu ya tidak, ya boleh saja tapi tidak perlu. Yang penting kita tahu ya secara ukuran ini kita memperkirakan itu dua kolah sudah. Kalau Anda meyakini yang dua kolah tadi itu ya pakai gitu aja. Nggak perlu kemana bawa meteran, siap-siap ada kamar mandi diukur dulu sudah 2 meter, sudah 2 kolah belum ini. Ya boleh juga, tapi tidak harus dalam hal gitu. Beberapa sahabat bahkan pakai ukuran yang lebih longgar lagi. Misalnya begini. Suatu saat Umar bin Khattab berjalan-jalan dengan sahabat lain. Sahabat ini terkena percikan air yang entah dari mana, air mengenai dia. Sahabat ini lalu bertanya, ini air apa ini mengenai saya ini? Karena dia khawatir itu air najis. Air najisnya khawatir. Nah, Umar bin Khattab katakan, tidak usah ditanyakan. Karena air aslinya suci. Kalau Anda tidak tahu itu najis ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Kecuali terbukti najis ya baru najis dia. Kalau tidak ya nggak usah dibahas, kita nggak tahu sudah. Ya kadang-kadang itu patokan itu menjadi patokan para ulama. Termasuk kebingungan orang zaman dulu. Orang dulu bingung ya, kalau saya junub ini najis atau tidak. Ada satu kisah ini yang menarik, para sahabat itu lugu juga dulu itu karena mereka tidak tahu itu lugu. Lugunya lugu bukan salah ya, lugu dalam pengertian memang mereka senang belajar. Suatu saat Abu Hurairah ini melihat Nabi datang. Jalan dadak-dadak. Begitu lihat Nabi, Abu Hurairah itu mengendap-endap. Sembunyi. Nabi tahu tapi diam saja Nabi itu kan. Kemudian Abu Hurairah itu mandi dulu, setelah mandi menghadap Nabi. Nabi punya majelis halaqah atau semacamnya, ketemu sahabat, majelis itu berbincang berbagai masalah. Ketika Abu Hurairah datang, ditanya Nabi, ya Nabi bertanya, ya Abu Hurairah, dari mana kamu? Abu Hurairah menjawab, mohon maaf Nabi, saya tadi junub. Saya khawatir tidak enak kotor untuk bertemu dengan Nabi. Jawabannya Abu Hurairah begitu. Nabi lalu menjawab begini, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, subhanallah. Orang beriman itu tidak najis. Maka kita tidak boleh mengatakan orang beriman itu najis, tidak boleh. Orang beriman itu pasti suci. Bahwa orang junub itu bukan berarti najis. Nah, ini jangan salah ya. Orang junub tidak najis. Junub itu apa? Seperti orang yang mimpi basah belum mandi. Dia junub tapi tidak najis. Atau orang bersetubuh dengan istrinya malam siang-siang atau malam, kemudian bertemu dengan teman-temannya belum mandi, dia tidak najis juga. Jangan khawatir. Jadi junub bukan berarti najis, karena junub itu sifatnya batin, sifatnya abstrak. Najis itu konkret lahiriah, agak beda di sana. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, ini adalah sekelumit bagaimana kita memahami fikih
Dan nanti di dalam fikih itu banyak sekali ajaran-ajaran. Dan memang beberapa ulama berbeda pendapat mengenai beberapa hal, mengenai kesucian tadi itu. Kenapa berbeda pendapat terjadi? Wajar, karena sumber dalil itu sebagian menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, memang kita dianjurkan untuk ikut pendapat yang anggap kuat. Tentu dengan belajar kitab seperti ini kita tahu dimensinya. Dimensinya bahwa di tengah keperbedaan ulama ini kita bisa melihat hikmah-hikmahnya. Hikmahnya apa? Kenapa? Karena kalau kita tidak paham, mungkin kita akan bingung. Ini kira-kira pendapat yang benar yang mana? Ada satu kisah ya, saya punya teman dulu, dia masuk Islam. Awalnya bukan Muslim, awalnya ini agamanya agama lain lah ya. Kemudian dia ketika masih remaja itu sudah dianggap sebagai guru di sana itu. Lalu tertarik masuk Islam. Dia masuk madrasah aliyah. Orang tuanya awalnya tidak tahu, dia nyabang sekolahnya, pindah-pindah. Bapaknya tidak Muslim. Sampai akhirnya ketahuan, dia kemudian terus pergi dari rumahnya. Dan dia masuk Islam, kemudian belajarlah di perguruan tinggi agama. Nah, semua orang semangat untuk ngajari dia itu, ngajari agama yang benar, diajari. Ketemu ini diajari harus begini, yang lain begini. Kesimpulan dia itu apa? Kesimpulannya terakhir dia mengatakan, waduh, masuk Islam itu susah. Kenapa susah? Karena di sana bilang ini boleh, yang sana bilang nggak boleh. Yang sini bilang nggak boleh, sana bilang boleh. Lah saya gimana ini? Nah, ini persoalan. Nah, tetapi tidak boleh dianggap bahwa agama itu sulit. Tapi memang di dalam memahami ada beberapa sedikit perbedaan pendapat dan kita memilih. Memilih boleh berdasarkan, saya melihat ulamanya yang saya anggap dihormati boleh. Saya mengikuti metodenya yang saya anggap paling pas boleh. Saya melihat dalilnya paling pas juga boleh. Ya, saya kira itu cara kita melihat perbedaan di kalangan ulama termasuk fikih tadi itu. Namun intinya satu, taharah itu intinya sholat kita dilakukan secara baik. Karena kalau kita sholat tanpa wudhu tidak sah. Maka wudhu disebut sebagai, dan wudhu pakai air, tidak ada wudhu pakai selain air. Kalau nggak ada air, jalan keluarnya hanya satu, pakai debu atau pakai so'id. So'id itu pengertian nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Artinya air itu dasar sekali. Karena air adalah, hakikatnya adalah kehidupan manusia. Semua kota-kota besar berdiri di atas atau di samping sungai-sungai. Seperti Mesir misalnya, dia berdiri di samping sungai ini yang besar. Kota-kota di Kalimantan, saya kira tadi tempatnya Pak Ustadz Dedi, Kalimantan Timur, saya kira dulu juga kampung-kampung juga berdiri di dekat-dekat sungai umumnya sebagian ya. Karena ada juga orang yang tinggal di bukit juga ada, tentu ada mata air di sana ya, tapi sebagian di sungai ya, karena sungai itu paling mudah akses ke air. Jadi hampir semua pertanian masih dekat dengan air. Dan air adalah substansi manusia. Kalau kita pikir-pikir di padang pasir kan air mahal, air susah. Mengapa harus pakai air bersucinya? Ya, tentu Nabi sendiri menyadari dan Allah juga mengajarkan manusia bahwa bersucilah dengan air. Mohon maaf ini sebentar. Mohon maaf sedikit gangguan. Ada ininya agak sedikit saklarnya agak sedikit longgar, sering mati sendiri. Jadi demikian Bapak sekalian, sebagai pengantar dari saya bahwa air ini menjadi alat bersuci yang dipakai oleh umat Islam, yang dimanapun kita usaha mungkin pakai air diusahakan dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Ya memang di banyak tempat, kalau khususnya orang-orang Indonesia atau orang negara Muslim yang pergi ke daerah-daerah yang belum menyediakan fasilitas bagi yang Muslim untuk beribadah, kadang-kadang susah sholat mau wudhu susah. Karena tempat-tempatnya mungkin tidak ada air yang bisa mengalir yang dipakai. Tapi sesulit apapun tetap dipakai air, kecuali kalau tidak ketemu pakai debu. Nanti debu akan kita bahas bab khusus mengenai tayamum. Namun pertemuan ini kita hanya fokus pakai di sini, bab mengenai air saja. Sedikit-sedikit yang penting kita mendalami. Ada banyak riwayat di sana yang bisa kita jadikan pedoman untuk kita hidup. Dan terakhir, ada satu hadis yang mengatakan bahwa ulama berijma berdasarkan satu hadis, al-ma'u tahurun, la yunajisu syai'un, illa ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu. Air itu suci.
tidak menajiskan sesuatu, kecuali sudah berubah rasa dan bau. Tentu tidak semua perubahan membuat air membuat najis. Nanti sudah saya terangkan di depan, sehingga pembagian air ini urgen agar kita tahu, boleh nggak saya bersuci? Misalnya di kota ini ada airnya pakai kaporit, di banyak kota-kota besar. Kamar mandinya bau sekali kadang-kadang karena kaporitnya sangat banyak. Apakah boleh dipakai bersuci? Pertanyaannya. Sepanjang air itu belum berubah, sebutannya hanya air saja, namanya air mutlak, maka dia tetap suci mensucikan. Tapi kalau kemudian air itu terlalu banyak kaporitnya sampai berubah kaporit dan kemudian dia lebih dari 50% kaporit misalnya, sehingga orang menyebut lagi bukan air saja, tapi sudah air kaporit, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi sepanjang kaporitnya tidak dominan, hanya baunya saja, tapi tidak dominan mengubah air, dia dipakai. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Atau saya misalnya berlangganan dengan air, dan airnya tiba-tiba kotor sekali. Di kerannya tiba-tiba ketika dibuka, ada air tapi kotor. Kita nggak tahu kotornya dari mana air itu. Jika kita, ya memang ini kadang-kadang dalam fikih ada namanya dzon ya. Dzon itu satu yang kita sangkakan kuat. Karena kita nggak bisa memeriksa secara langsung ke setiap lokasi. Karena susah kalau wudhu harus selalu memeriksa ke tempat asalnya ya. Begitu air dibuka kerannya, keluar air agak kecoklatan, agak bau, apakah masih boleh digunakan bersuci? Sepanjang kita tidak menyebut itu sebagai air tertentu selain sebutan air, dan kotorannya tidak melampaui dominan, ya boleh dipakai bersuci, tidak apa-apa. Jadi jangan khawatir Bapak sekalian, kalau ada air keran tiba-tiba kita berlangganan, kita buka warnanya kok coklat, agak bau, sepanjang belum kehilangan mutlak sebutan air, dan kita juga masih dzan itu juga dari apa misalnya dari lumpur kah, tidak apa-apa. Jangan khawatir untuk itu. Nah, demikian mungkin sebagai satu pengantar pembahasan fikih. Meskipun saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari ini, semoga ini menjadi refleksi bareng bersama saya dan Bapak sekalian untuk semakin memperkuat pemahaman kita mengenai dasar-dasar. Dan dasar ini nas semuanya, nas dan hadis. Jadi kita juga belajar fikih ini juga belajar sunnah. Maka sebutan fikih dan sunnah itu dua hal yang terkait, karena tidak ada fikih tanpa sunnah, tanpa nas. Sementara nas dan hadis dijelaskan oleh para ulama, jelaskan, lalu diatur, ditata agar kita memahaminya mudah, tidak membingungkan satu dengan yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Ustadz Dedi. Ternuhun, Ustadz Dedi. Silakan. Ya, jazakallah khair Ustadz. Memang kalau udah berbicara ibadah, ada beberapa hal yang memang harus dari dasarnya harus kita ketahui ya Ustadz ya. Ya, kalau udah berbicara ibadah utama kita, salah satunya adalah yang akan ditimbang pertama kali adalah sholat. Pertanyaannya berarti sebelum sholat, apakah kita sudah bersuci? Karena jika kita tidak suci, maka sholatnya tidak sah, gitu Ustaz ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui, termasuk materi malam ini tentang fikih, bagaimana bersuci. Bahkan belum masuk ya Ustaz ya. Sebenarnya belum masuk ke bagaimana cara bersucinya, baru membicarakan air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Betul Ustaz. Buat rekan-rekan, dipersilakan jika ada yang ingin melakukan pertanyaan, bisa melalui raise hand di aplikasi Zoom atau bisa mengetik melalui chat. Maaf nih Ustadz agak nyedat soalnya agak kurang nyaman badannya. Iya. Ustadz, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya Ustadz. Ya memang faktanya yang sekarang kita hadapi, air andalan sekarang tuh air PDAM ya Ustadz ya. Kata orang itu air pam atau air PDAM. Pada saat ini tapi untuk beberapa daerah itu terkendala juga Ustadz, terkendala banyak tidak mengalirnya air PDAM itu. Jadi kami masih mengandalkan air tanah ya Ustadz ya. Nah, air tanah sendiri itu harus melalui proses penyaringan. Biasanya kalau rumah-rumah, perkantoran, ada beberapa yang menggunakan sistem penyaringan. Jadi ada alat saringannya Ustadz. Nah, berarti yang Ustadz bahas tadi
itu masih bisa kita gunakan karena seringkali kita temukan kadang saringannya udah kotor atau jadi air yang keluar pun berwarna coklat tadi Ustadz, betul. Karena itu lebih kepada filter air tanah. Kalau menurut Ustadz, apakah itu bisa digunakan, Ustadz? Kembali ke prinsip tadi bahwa ada 4 kategori air ya. Yang satu Ya, air yang berubah karena percampuran. ya, Nah, air berubah percampuran bisa membuat kehilangan sifat mensucikan. Tapi tidak seluruh yang berubah itu pasti tidak suci. Nah, sesuatu yang asli itu memang air bercampur dengan tanah, apa? tanah atau lumpur. Dia warnanya jadi rumputnya jadi coklat. Ya, Dia itu hal yang alami kan tidak bisa disalahkan oleh karena itu. Atau air menggenang lama sekali sehingga bau. ya ada. Nah, itu disebut sebagai air yang suci mensucikan. Atau air bercampur lumut sehingga warnanya hijau sekali. Suci mensucikan. Atau air di sungai yang ya bercampur banyak hal. Sepanjang masih disebut dengan air yang air saja ya, bukan air misalnya ini bukan air kotoran atau air tetap masih suci mensucikan. Memang Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan air PAM, DAM atau air yang langganan kita sepanjang untuk bersuci ya, tidak masalah, saya tidak bicara untuk minum, tapi untuk bersuci sepanjang dia masih kita sebut air dan warnanya juga warna yang terkait lebih pada hal yang alami, bukan karena rekayasa manusia dicampur dengan kotoran-kotoran dan justru masih dibersihkan, ya tentu dia masih punya sifat suci mensucikan. Ya terlepas dari tadi mungkin tidak ideal, karena idealnya kan suci bersih gitu kan, suci dan bersih idealnya kan begitu. Ya, tapi ketika tidak ada bagaimana, kan? Maka kembali pada ke dasar itu ya kita bersandar pada ukuran minimalis ya. Minimalis yang penting suci, suci saja, bersih ya, suci ya. Memang kadang-kadang antara suci bersih itu pasti terkait, ada kalanya tidak. Misalnya saya ambil contoh, sahabat dulu, karena dulu masjid terbuat dari tanah ya, lantainya. Kalau pergi ke masjid, dia sholat pakai sandal, pakai sandalnya, pakai sepatunya. Maka sebelum masuk masjid, dia buka sepatunya itu dibalik, kalau kotor diusapkan ke tanah, tanah itu sudah suci, suci. Meskipun dalam ukuran kita sekarang mungkin sepatu begitu sudah masuk ke rumah mungkin kita anggap tidak bersih gitu kan, tetapi suci. Nah memang ukuran suci cultural itu kan berubah sesuai dengan tingkat orang ya kan. Ada namanya bersih itu kadang-kadang berubah ukurannya. Apakah sudah bicara kesehatan nanti lebih rumit lagi ke kesehatan. Maka kalau sebisa mungkin memang kita idealnya kena airnya suci, bersih dan sehat, gitu kan? Kalau tidak ya air suci dan bersih. Kalau susah lagi nggak pernah kena ya sudah, yang penting mensucikan. Seperti misalnya batu atau tanah pun kalau kita anggap bisa jadi orang katakan tidak bersih, tapi bisa digunakan untuk bersuci. Kan gitu kan? Maka ukuran bersih itu harus dilihat juga ukuran syar'inya dan ukuran penggunaan sehari-hari kita. Ya, saya kira demikian. Maka seperti air tadi, kita juga harus melihat bahwa sepanjang air belum kehilangan sifat mutlak. Mutlak itu apa? Sebutannya masih air. Bukan air teh, bukan air apa, bukan kaporit, ya dia masih suci mensucikan. Kecuali kalau itu najis misalnya, baunya kok bau ayam meninggal gitu, ayam mati gitu. Ya jelas itu sudah lain, itu dia kena najis, itu kan yang dihindari. Itu berarti dalam hal yang harus dihindari, dan itu tanpa perintah syar'i pun kita paham ya bahwa itu kotor ya. Kita tidak akan meninggalkan itu. Maka syar'i menegaskan lagi, najis harus dihindari. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau sifatnya alami nggak apa-apa Ustadz ya, karena memang itu kan alami, bukan tidak ada sentuhan apapun terjadinya perkotoran itu karena memang alami. Ada yang alami ya. Bahkan ada satu yang makfu. Makfu itu apa? Misalnya di desa banyak orang, mohon maaf ini ya, banyak orang beternak sapi atau ayam. Misalnya begitu kan? Ada kotorannya sudah mengering jadi tanah itu kan? Betul. Kita lewat, di mana anginnya tertiup keras sekali gitu kan. Kita lewat kena pakaian kita kan, kita mengatakan ini jajan bercampur dengan banyak kotoran yang kering tadi itu. Maka karena tidak terlihat dan karena susah dihindari, ya kita ulama mengatakan itu makfu. Ya dimaafkan lah ya, satu yang tidak bisa dihindari, dan
dan kering juga, nah ini tidak apa-apa. Memang itu adalah hal yang kemudian ulama mencari, memahami juga kesulitan di dalam melihat situasi di lapangan. Ya. Maka ada air namanya ma'fu juga dimaafkan. Iya, menarik memang itu Ustadz. Ya. Seringkali memang dialamin untuk teman-teman yang berada di kawasan tertentu. Ya, kayak waktu itu pernah saya sekeluarga juga ada makan di salah satu tempat, karena mungkin di sekitarnya ada peternakan ya Ustadz. Jadi bau itu tercium gitu, tercium angin. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu bisa menjadi salah satu hal yang jadi was-was oleh kita, apakah pakaian kita ini bersih dan boleh digunakan untuk sholat. Iya, iya. Silakan teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan. Pada malu-malu nih. Ini memang penting sekali sebelum bahkan kita belum membahas nih tentang tahapan bersuci seperti apa. Kita baru membahasnya tentang airnya. Apa Ustadz, ini kayaknya dari Pak Abdurrahman mau bertanya Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz Abdurrahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahwan Fanani. Wabarakatuh, Ustadz Rahman. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Syukron jazilan atas perkenannya Ustadz Ahwan Fanani untuk mengisi kajian di Madrasah Ukhuwah. Alhamdulillah, ini pada minggu ini Madrasah Ukhuwah menyelenggarakan kajian kurang lebih 5 kali. Tiap hari sampai hari Jumat ya Mas Dedi ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Insyaallah. Malam ini di bidang fikih lah ya. Saya kira tentang pentingnya air dalam toharoh ya, itu sama seperti halnya signifikansi atau pentingnya air untuk kondisi saat ini. Ya. Jadi sangat tepat para fuqaha itu dalam beberapa kitab atau semua kitab fikih itu bab pertama yang diulas adalah bab tentang air ya. Bab toharoh kemudian adalah bab tentang air ya. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, air untuk kehidupan kita ini sangat signifikan ya. Jadi pada saat musim kemarau di Indonesia khususnya ya, itu banyak yang kekurangan air ya. Di masjid-masjid banyak yang kering atau bahkan tidak punya sumur, di rumah warga juga demikian ya. Kemudian di musim hujan malah air kadang-kadang saking meluapnya itu menjadi banjir di beberapa daerah di Indonesia ini Ustadz Ahwan ya. Ya, betul. Jadi pentingnya air dalam toharoh ya itu mencerminkan bahwa pentingnya air dalam kehidupan kita. Dengan adanya krisis air saat ini ya itu mencerminkan kepada kita bahwa sumber daya alam kita ya khususnya tentang air itu sekarang sudah sangat langka menurut saya ya. Jadi tidak hanya minyak dan gas ya, tetapi air yang suci dan mensucikan tadi ya untuk menunjang aktivitas ibadah kita itu sekarang di beberapa daerah menjadi hal yang kritis Ustadz Ahwan Fanani ya. Nah, ini sebagai masukan mungkin bagaimana bab tentang air di toharoh di beberapa kitab fikih ya. Syukur-syukur Ustadz Ahwan Fanani dan beberapa ahli fikih di teman-teman kampus di UIN ya itu mungkin bisa membahas bagaimana pentingnya air atau pentingnya mengelola air sehingga suplai air untuk kebutuhan toharoh itu bisa memadai atau paling tidak bagaimana umat Islam itu bisa mendapatkan akses terhadap air untuk kebutuhan toharoh ini. Nah ini sekedar masukan Ustadz Ahwan Fanani mungkin dalam bahasan-bahasan fikih di kampus UIN ya atau para pemerhati fikih ya, itu tidak hanya berbicara tentang zat dan sifat air ya, tetapi bagaimana mengelola sumber daya air sehingga bisa memadai ya semua umat Islam bisa memiliki akses untuk mendapatkan air guna mendukung ibadah kita. Ya, saya kira itu Ustadz Ahwan Fanani sebagai PR nih bagi Ustadz Ahwan Fanani ini ya. Bagaimana pentingnya mengelola air ya dalam konteks tidak hanya untuk kehidupan tetapi untuk mendukung
toharoh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abdurrahman atas tambahannya nih Ustadz ya. Ustadz, ini sepertinya ada beberapa penanya nih Ustadz, sudah ada 2. Saya akan bacakan pertama dari Ibu Siti Umu Adilah. Air tandal yang di atas rumah dan terkena matahari sehingga airnya panas, apakah termasuk air musyammas? Tafadhol Ustaz. Ya. Ya ada beberapa soal ya, 3 soal. Tadi ada lagi yang masuk mengenai air yang panaskan. Jawab dulu Ustaz Abdurrahman, Pak Ustaz Dapur ini yang sudah luar biasa menyelenggarakan kajian ini. Semoga bermanfaat Ustaz. Amin. Barakallah. Sama-sama. Saya kira pemikiran yang progresif Ustaz Abdurrahman terkait bahwa fikih dikembangkan dalam dimensi yang lebih luas. Di dalam kaidah dikatakan ma la yatibul wajib illa bi bahwa wajib. Satu hal yang tidak sempurna karena hal yang lain, maka hal lain ini menjadi wajib. Kira-kira kan begitu kaidahnya. Orang Islam disuruh haji. Sebenarnya kalau syarat haji kan mampu secara harta. Secara tidak langsung berarti orang Islam itu dianjurkan untuk jadi orang yang mampu agar bisa menjalankan ibadah haji. Orang Islam disuruh untuk zakat. Yang mampu zakat itu kan orang yang mampu punya kelebihan harta. Secara tidak langsung juga itu dianjurkan orang Islam juga jadi orang yang mampu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan satu rangkaian berpikir ya tadi sampai oleh Ustaz Abdurrahman. Hal yang sama berlaku dengan air ini, bahwa orang bersuci harus dengan air yang suci mensucikan, bersih. Secara tidak langsung itu juga imperatif bahwa kita juga harus bicara mengenai kelestarian sumber daya alam, khususnya air, yang ke depan mungkin akan lebih mahal dibandingkan material-material yang lain jika suatu saat manusia yang butuhkan. Sebenarnya beberapa lembaga sudah mengadakan upaya itu saat mengembangkan disebut dengan fikih air, fikih kebencanaan. Karena menyadari bahwa berbicara fikih tidak seperti yang Abdullah sampaikan, tidak cukup kita hanya bicara bahwa ini sarana hanya untuk sholat, tetapi bahwa ada ketersinambungan untuk menyediakan itu. Kalau tidak ada air, orang nggak bisa wudhu. Kan itu harus menjadi satu rangkaian berpikir yang harus dipikirkan. Itu ada bahasa namanya nanti fikih air. Mulai ada pikiran progresif demikian. Tapi saya kira ini perlu tadi didorong lagi agar pikiran-pikiran itu semakin kuat ya. Karena memang kalau kita bicara fikih saja menjadi sangat normatif. Ada satu saat satu mahasiswa mengajukan skripsi pada saya. Judulnya apa? Hubungan pemahaman fikih terhadap kesadaran lingkungan. Itu pertanyaan dia itu. Dia dugaannya begini, semakin orang yang sadar fikih, semakin baik lingkungannya. Dengan asumsi, ya kan, semacam baik lingkungannya. Tapi saya bilang, penelitianmu itu bicara seharusnya demikian. Tapi kenyataannya belum tentu demikian. Karena mungkin sentra-sentra kajian Islam, Anda lihat sendiri di Indonesia, apakah sentra kajian Islam itu sudah daerahnya itu hijau dan subur dan ditata dengan baik? Pertanyaan pertama. Apakah tempat kajian Islam itu sumber daya airnya dikelola dengan baik? Belum tentu juga. Karena orang hanya pikir bahwa yang penting tersedia air bisa digunakan untuk bersuci sudah, itu pikirannya. Saya kira itu pikiran yang bisa dikembangkan ke depan Ustaz sebagai satu pengembangan progresif terhadap fikih. Pertanyaan kedua tadi sampaikan oleh Bu Umu ya, tentang air di tandon. Di atas itu kena panas. Ibu Umu yang dirahmati Allah, hadis mengenai air musyamas itu dhaif. Sebenarnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih itu sebagai takhrid atau hadis-hadis tanbihnya Imam Syirazi. Hanya saja memang ulama memasukkan di sini sebagai hati-hati saja untuk menghindari penyakit. Tapi mereka bercatatan di dalam kitab-kitab seperti di dalam kitab takrib sendiri atau takrib maupun Kifayatul Ahyar dikatakan bahwa ini hanya berlaku di negeri yang sangat panas dan hanya berlaku jika wadahnya itu logam yang mengandung bahaya. Artinya kalau dipanaskan mungkin zat-zatnya keluar membuat orang jadi sakit kusta atau memperparah sakitnya. Jika kondisinya tidak demikian di negeri-negeri seperti yang lain, seperti di Indonesia yang panasnya tidak sampai tinggi sekali, karena di daerah lain ada yang mungkin panas sampai di atas 40.
Kemarin MotoGP aja di Spanyol itu Andalusia 45 derajat itu. Lah kalau di sini mungkin kasih 37 ya, kalau rata-rata 36 paling tinggi, 32 sering-seringnya kan, itu paling tinggi 37 aja udah sangat panas sekali kita. Maka musyamas kita tidak berlaku di Indonesia menurut saya, belum berlaku. Dan melihat wadahnya juga tandonnya tadi dari plastik tadi juga memang juga relevan. Plastik itu kalau terlalu panas kan bahaya juga sebenarnya. Maka plastik tidak boleh digoreng ya kan, tidak boleh direbus karena itu bahaya. Ya, saya kira itu tetap bisa manfaat makronya dalam hal kesehatan, dihindari bahan-bahan, nanti kembali ke fikih progresifnya Ustaz Abdurrahman, bahan-bahan yang berbahaya untuk penyimpanan air kalau itu panas membuat zatnya mengalami perubahan. Itu yang dihindari. Tapi bahwa digunakan bersuci masih boleh sah, mensahkan. Tapi dihindari atas alasan bahayanya yang mengakibatkan kesehatan. Saya kira itu pesan kesehatannya lebih besar di sana. Kemudian yang terkait dengan soal bagaimana di masjid-masjid itu orang masuk masjid itu kadang-kadang ada ada semacam kolam kecil ya kan, kadang-kadang dari kamar mandi, tempat toilet itu, tempat buang air ke tempat wudhu sudah diberi semacam kolam kecil, orang lewat saja apakah sudah suci di sana. Gini Bu, secara norma bahwa bersuci itu hanya 1 kali cukup, tidak harus 3 kali. 1 kali suci. Yang penting bersih. Nah, ini misalnya di lantai kita ada anak kecil pipis gitu. Saya lap 1 kali boleh nggak? 1 kali boleh. Semacam itu sudah tidak ada lagi kelihatan bekas-bekas najisnya. 3 kali juga boleh. Maka begitu orang lewat dari toilet kah atau dari tempat luar kah langsung masuk, sebelum masuk ke tempat wudhu, dia melewat dulu jalan tanah itu, karena sendalnya diletakkan di depan masjid, dia jalan ke situ, masuk dulu lewat itu sebelum berangkat ke jalan lain yang ada yang suci. Ya, begitu masuk kakinya keluar, ya sepanjang airnya di dalamnya suci, mensucikan, dia langsung suci. Baik dengan ukuran menggunakan pemilahan air 2 kolah maupun tidak. Kalau Bapak Ibu termasuk pengikut 2 kolah, ya berarti dipastikan bahwa air yang dilewati itu lebih dari 2 kolah. 2 kolah tadi ukurannya 60 kali 60 kali 60. Jika airnya sudah sebanyak itu lewat tidak apa-apa. Nah, kalau kurang ya sebaiknya tetap dipenuhi. Tapi kalau Bapak Ibu termasuk penganut seperti Maliki dan Hambali tadi yang tidak membedakan sedikit banyak air sepanjang masih belum berubah ya suci mensucikan ya itu tetap suci juga di situ. Saya kira demikian ya selaku penjelasan mengenai bagaimana seandainya masuk masjid, masuk toilet, kemudian keluar melewati untuk ke tempat wudhunya kita lewat dengan air, hanya lewat saja kaki, tidak digosok-gosokkan, tidak dicuci-cuci, tekan-tekan dulu, langsung hanya lewat saja, suci atau tidak? Ya suci, kalau faktornya adalah najisnya hanya berupa cairan. Beda kalau nanti nempel misalnya kena kotoran misalnya yang menempel sekali ya harus dibersihkan sampai dicopot. Tapi kalau hanya berupa cairan kena air tidak membuat orang itu bernajis dan najisnya bisa hilang dengan melewati air. Saya kira demikian, Ustadz Dedi. Ya, ini langsung menjawab pertanyaan yang kedua ya Ustadz ya. Jadi itu sudah dijawab terkait dengan memang ada beberapa tempat itu sebelum kita menuju ke tempat wudhu itu ada tempat genangan air buat cuci kaki itu Ustaz. Bukan wudhu sebenarnya tempat itu. Jadi memang selama itu tidak tercemari oleh hadis tadi ya Ustaz. Yang bisa membawa batalnya wudhu diperbolehkan. Boleh. Tidak ada najis yang banyak di sana dan tidak berubah menjadi kehilangan sifat asalnya, tetap suci mensucikan. Tapi kalau kena wudhu dia jadi kena najis banyak, dia jadi najis. Kalau sedikit kurang dari 2 kolah, bagi yang menganut 2 kolah maka dia tidak lagi mensuci. Kira-kira gitu resikonya ya. Iya. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilakan, masih ada waktu. Ya. Malu-malu kayaknya Ustaz. Ya, memang ini penting sekali soalnya kita harus tahu apakah dalam kondisi tertentu air yang kita pakai itu sudah bisa dijadikan sebagai air yang sah untuk wudhu atau tidak gitu.
Ya, Ya, biasanya memang yang kayak gini kita tanya ya, Ustaz. ya, Kalau saya, iya, kalau saya tadi sedang ngalamin tuh kalau yang air tanah, karena sebagian air tanah juga, Ustaz, yang pengalaman saya, secara fisik ada yang mereka itu sudah bening, ya. dikarenakan filter, sudah tersaringnya kotoran, tapi masih ada baunya, Ustaz. Tapi berarti kan kembali ke jawaban yang sebelumnya, Ustaz ya, selama memang itu terjadi karena alami, bukan karena hal-hal yang dibuat gitu. Artinya itu masih bisa kita pakai untuk Bisa pakai. Juga ada kondisi-kondisi yang harus tidak bisa dihindari. Misalnya begini. Jadi bau itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ada kasus orang desa dulu punya sumurnya yang dalam itu ya. ya. Kemasukan ayam. Tidak tahu, ayam sampai mati. Iya. Ya sampai dia menjadi bangkai gitu kan, bau sekali. Sumur yang ditimba ya Ustadz ya, sumur timba itu berarti. Bukannya ya, pakai alat bor. Ya? Pakai alat. Kalau sekarang sudah ditutup ya rata-rata ya. Masukkan ayam, masuk ayam sampai jadi bangkai, itu kan dikeringkan berkali-kali tetap bau kan, tidak bisa hilang. Tidak, ya. Dia dihilangkan sampai 3 kali pun tidak hilang. Sampai dikeringkan itu sampai tetap begitu lagi karena mengalir terus. Nah dalam kondisi seperti ini maka ma'fu itu dimaafkan karena sudah diusahakan. Maka seperti kolam ikan atau yang kemudian dibersihkan ya bisa dibersihkan. Tapi kalau dibersihkan masih ada baunya, bagaimana? Tidak apa-apa, ma'fu. Karena kan di dalam fikih ada batas di mana orang dimaklumi ketika sudah ada usaha tapi tidak bisa dilakukan dengan mudah. Ya maka agama itu ada saatnya nomor mudah juga, tidak mempersulit. Ya, kalau dipersulit ya kesulitan orang mau berbicara itu sulit ya. Maka ini harus dimaklumi. Maka kalau kita lihat seperti di Mesir ya, di Mesir itu ternyata juga banyak anjing berkeliaran di jalan-jalan. Anjing itu banyak. Dia jalan-jalan mungkin dia mepet atau di tempat duduk. Kan. Nah, kalau orang sangat hati-hati kan takut kan mau duduk terkena bekas itu. Nah, kalau itu ya itu harus bisa ma'fu. Ada beberapa orang yang sangat hati-hati. Ada orang hati-hati itu saking hati-hatinya kalau kena bekas anjing dicuci 7 kali dulu baru dia mau nyentuh, itu juga ada, sangat hati-hati sekali. Tapi saya kira ya itu bukan pilihan yang harus ya dalam hal itu. Yang penting kita harus melihat sesuatu dari asalnya. Asalnya itu suci, sepanjang kita tidak melihat itu kena najis ya suci. Gitu. Sama dengan air. Air itu asalnya suci. Kalau kita terkena air di jalan tiba-tiba naik motor ya kan, ada bis lewat, airnya yang menggenang itu kena kita, gitu kan. Ya airnya ini najis atau tidak najis? Nggak usah ditanyakan. Air itu suci sudah. Air itu suci sudah. Nggak perlu ditanyakan lagi suci atau tidaknya. Sepanjang kita tahu itu air dan air itu belum kena najis, kita nggak tahu ya sudah suci. Nah, maka kaidah-kaidah dasar hukum ini digunakan dalam kondisi kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Nah itu digunakan ma'fu. Nah ini kelonggaran Bapak sekalian, ada beberapa kelonggaran di dalam hukum Islam di mana bau itu juga dima'fu dalam kondisi susah dihilangkan. Nah, nanti jangan khawatir. Nah memang di kalangan Syafi'iyah ada juga nanti 2 kategori. Ada namanya najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang empirik, terlihat bau, rasa dan warna kelihatan. Tapi yang hukmi ini seperti tanah ini secara lahirnya nggak ada airnya, nggak ada apa, tapi baunya bau bekas, seperti bekas pipis gitu ya misalnya. Nah itu dalam fikih Syafi'iyah dianggap itu namanya najis hukmi. Tidak kelihatan tapi dihukumi najis karena masih baunya terasa sekali dan harus kita hindari. Karena masih bisa dihindari. Nah, maka ma'fu tidak berlaku dalam kondisi demikian, ini tidak berlaku. Artinya ma'fu itu semacam dispensasi atau dibolehkan, itu tidak berlaku, maka harus dihindari. Nah, kecuali kalau itu susah dihindari dan di semua tempat seperti itu, maka ya kita akan berlaku kembali ma'fu ketika tidak, namanya umumul balwa. Umumul balwa itu kondisi tidak bisa dihindari secara umum sekali, tidak bisa dihindari. Itu saya contohkan tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan tadi Ustaz? Silakan. Ya, ini ada dari Ibu Anissa. Ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Anissa.
Ustadz izin bertanya, di desa saya itu, air yang biasa dikonsumsi untuk sehari-hari berasal dari air hujan yang ditampung di sumur lalu dialirkan pakai mesin pendorong yang nantinya keluar di keran. Pertanyaan saya, kalau air tersebut digunakan untuk bersuci apakah sah? Soalnya kolam tersebut selama ini kondisinya tidak bisa dibersihkan. Tepat dulu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Dedi. Jadi prinsipnya air hujan itu termasuk kategori tohir mutohir atau suci mensucikan. Memang di beberapa daerah yang tinggal di gunung, saya pernah menemui sendiri, dulu di beberapa tempat di bawah Gunung Selamat misalnya, saya pernah menemui bahwa memang warga desa karena susahnya air, di musim-musim hujan ditampung gitu kan, airnya banyak sekali, entah itu di kamar mandi yang besar-besar, dipakai. Maka kita kembali pada ayat Quran tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah berfirman bahwa Allah menurunkan air dari langit kepada kalian untuk digunakan bersuci. Maka air hujan pada dasarnya suci. Ditampung di tempat suci. Ketika tempatnya lama karena ditampung terus, mengakibatkan perubahan bau, tetap suci. Karena baunya datang karena lamanya tersimpan, bukan karena perubahan sengaja oleh tangan manusia. Jadi jangan khawatir Ibu ibu-ibu yang di daerah-daerah gunung atau daerah mana yang kemudian memanfaatkan air dari hujan untuk bersuci, untuk minum dan lain-lain. Sudah tegaskan dalam Al-Quran tadi kan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah menurunkan bagi kalian dari langit itu berupa air untuk dipakai untuk bersuci. Maka air hujan itu dasar dari air. Air itu kalau tidak dari atas, dari bawah. Sumbernya kan itu. Kalau dari atas atau dari atas itu ya dari hujan, dari bawah dari sumber. Ya, kalau dari atas ke bawah melalui rangkaian itu namanya air sungai. Ada juga yang air laut. Maka dikategorikan 7 tadi itu mempermudah kita bahwa ada 7 sumber air yang umum kita kenali. Ada sumber dari hujan, sumber dari sumur, sumber dari laut, sumber dari sungai, dari salju, dari embun. Maka semuanya itu boleh digunakan untuk bersuci yang bersumber dari 7 sumber tadi. Tidak terlepas ada sumber-sumber yang lain mungkin yang belum kita kenali ya mungkin. Tapi sepanjang itu dikategorikan ulama ada 7 itu semuanya boleh dipakai. Jangan khawatir ya Ibu ya untuk tadi itu untuk kasus di mana bersucinya dari tampungan air yang menggunakan ya. Demikian Ustaz. Jadi ini izin terakhir Ustaz, ada pertanyaan kayaknya tanggung. Ustaz, kalau alkohol bagaimana statusnya? Apakah suci? Memang ini menjadi satu perdebatan ya, termasuk kemarin ketika rame-rame hand sanitizer. Memang ini termasuk banyak perdebatan. Di dalam Al-Quran dikatakan ada khurimat alaikum wa khurimat ya Allah saya lupa bahwa diharam perbuatan min amalish syaitan, gimana ayatnya itu, bahwa diharamkan khamar, maisir, wal ansabu wal azlamu rijsun min inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Bahwa khamar, kemudian alat-alat untuk berjudi itu termasuk rijsun. Rijsun itu kotor dan diartikan najis kadang-kadang ulama. Kenapa? Ada alasan itu. Min amalish syaitan. Perbuatan setan. Nah, memang ulama beda pendapat kemudian. Apakah khamar secara substansi itu najis? Ada yang mengatakan begini. Barang haram diminum pasti karena najis. Itu kan hati-hatinya. Maka mereka berpandangan ini berarti najis karena dilarang minum. Sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu meminumnya karena perbuatan setan. Sebagaimana permainan judi tadi itu, alatnya tidak najis, yang najis adalah bermainnya itu. Sehingga mereka mengartikan najis itu bukan pada bendanya, tapi pada perbuatan minumnya itu. Nah, memang ini dianut oleh fikih sunnah, Imam Syekh Sabiq seperti itu.
Tapi beberapa fikih Syafi'i yang dasar masih menggunakan najis dengan alasan tadi dilarang diminum umumnya karena najis, sehingga untuk hati-hati di najis sekalian hukumnya demikian. Tetapi silakan itu mau pakai yang mana silakan. Kalau saya sendiri lebih cenderung melihat rangkaian ayat tadi melihat bahwa itu lebih pada perbuatan sebenarnya ya. Nomor itu lebih pada perbuatan minumnya. Sehingga kalau kita pakai sanitizer jadi susah ya. Kalau nggak pakai lebih mudah lah. Termasuk kalau pakai semprotan minyak-minyak ada alkoholnya itu kan jadi tidak ada masalah itu kan. Karena hampir semua alkohol semprotan minyak wangi kan ada dorongan alkoholnya. Kalau menggunakan itu ya berarti yang berpandangan itu najis ya harus dihindari betul. Tapi kalau yang berpandangan itu yang najis adalah perbuatannya, kemarin sudah ada mulai pendapat-pendapat yang sudah mengarah ke sana di dalam diskusi mulai itu. Saya sendiri sudah lama menggunakan pendapat itu amalannya yang najis. Tapi saya silahkan bagi yang masih menggunakan itu sebagai pilihan tidak apa-apa. Itu saja kira-kira sebagai pendapat fikih ya. Apalagi alkohol banyak digunakan buat berobat ya Ustadz, membersihkan luka. Yang dilarang itu memang memakannya, minumnya. Seperti kita beli makanan tiba-tiba zatnya ada alkohol tinggi ya, kan tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dimakan oleh kita. Kalau bisa dipakai yang lain ya silahkan dipakai untuk alat-alat yang lain ya silahkan saja, tapi tidak untuk dimakan, tidak untuk diminum dan dimakan. Intinya itu saya lihat karena alasannya adalah alkohol diharamkan karena menghilangkan akal sebenarnya kan itu kan, menghilangkan akal sehat manusia. Dilarangnya situ sebenarnya substansi dasarnya. Tapi kalau digunakan di tangan berarti tidak menghilangkan akal ya Ustaz ya? Ya, menghilangkan akal. Bagi yang berpendapat itu. Tapi yang menggunakan dasar tadi dilarang pasti najis ya itu beda argumentasi ya. Tapi silahkan itu sebagai pilihan. Saya kira tidak mengalahkan. Ya Allah alam bisawab ya Ustaz. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.04, udah lebih dari 4 menit Ustaz. Memang kalau membahas ini akan selalu menarik karena memang apa yang kita alami sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan sih apa yang disampaikan Ustadz ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk kita mengetahui apakah itu baik, apakah itu tidak baik, apakah itu salah dan harus kita hindari. Karena kalau udah salah jangan dibisa-bisain gitu ya, karena memang jelas fikihnya jelas. Ustadz sangat jelas tadi menjelaskan dari sisi beberapa pandangan mazhab ya Ustadz ya. Jadi ada yang dipersilahkan gitu. Kalau Ustadz mungkin materi kita akan akhiri dulu malam ini Ustadz. Insya Allah kita bisa ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kajian fikih ini akan terus berlangsung karena banyak sekali yang harus kita pahamin dan kita pelajari sama-sama. Apalagi kalau udah berbicara fikih yang menariknya apakah yang kita lakukan ini udah sesuai gitu Ustaz ya, udah sesuai dengan yang benernya gitu loh, bukan benar dari sisi manusianya tapi memang ada dasarnya dan dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Sekian Ustadz, tidak ada pertanyaan juga lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan kita semua sehat dalam kondisi yang seperti ini ya masih pandemi. Alhamdulillahnya dalam kondisi begini tidak mengurangi hikmatnya kita untuk bertemu, mendengarkan ilmu dari Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga serta rekan-rekan semua yang hadir malam ini diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, saya sampaikan selamat pada para pendengar, pemirsa. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin penjelasannya masih kurang jelas, ya mungkin bisa jadi bagian untuk dipelajari lebih lanjut. Saya kira masih ruang terbuka untuk belajar yang thalabul ilmi itu bagian dari kewajiban agama juga. Terima kasih. Iya. Kita akhiri Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur pamit. Terima kasih semuanya.